Eh, yang untuk nomor register 52 yang pengancaman, ya menurut hakim terbukti secara sah dan meyakinkan divonis 3 bulan. Terus yang sama juga yang 53 yang penyerobotan lahan juga divonis 3 bulan, ya, dari tuntutannya 1 tahun. Yang pengancaman itu tuntutannya 6 bulan ke Pak Saparudin, Pak Cok. Vonisnya 3 bulan. Nah itu gimana Bang kalau menurut penasihat hukum vonis tersebut? Kalau yang untuk pengancaman ya ada beberapa yang sebenarnya kami tidak sepakat dengan ininya majelis hakim, ya. Pertimbangannya majelis hakim yang menyatakan yang menyambung-nyambungkan gitu ya antara peristiwa di portal dengan peristiwa di RDP. Misal begini, diperoleh petunjuk bahwa Nicole takut gitu ya, diancam, dan para terdakwa gitu ya melakukan pengancaman itu karena akan ada info adanya penggusuran gitu ya di lahan mereka. Loh, penggusuran itu infonya kan setelah RDP. Yang aksi di portal itu mereka berkumpul karena ada info penggusuran. Nah, tapi itu terjadi pasca RDP. Jadi ini terbalik logikanya, ini ya, dibalik logikanya menurut kami ya. Kemudian yang untuk penyerobotan lahan itu ada beberapa hal yang tidak dikutip ya, seperti hanya dikutip untuk memenuhi argumentasinya saja gitu ya. Jadi beberapa keterangan kayak keterangannya selalu dikatakan keterangan Jurianto sama Subrata terkait bahwa ada perpanjangan SHGB PT ICI gitu. Nah, sementara ada perpanjangan SHGB dan ada SHGB sebelumnya yang tahun 93 dan 94. Sementara di fakta persidangan tidak pernah ditunjukkan yang 93 94 itu. Terus bukti surat kami tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak pernah dijelaskan di dalam persidangan maupun tidak juga dijelaskan di dalam pembelaan ataupun duplik begitu. Waktu persidangan kami jelaskan, kami tanyakan itu gitu. Jadi ada penyimpangan fakta yang menurut kami dalam putusan gitu ya, yang menurut kami ini politis gitu ya. Dan saya merasakan ada aura ketakutan ya, dari majelis hakim terhadap Hasyim Joyo Hadikusumo selaku adik Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan ini memang trennya di mana-mana begini, ketika komunitas masyarakat berhadapan dengan korporasi dan itu merupakan bagian dari oligark atau bagian dari penguasa negara ini gitu ya. Jadi memang begini, memang nasibnya mereka gitu. Jadi tidak akan divonis bebas. Kalau ada pihak APH lain yang mengatakan ada yang divonis bebas, sampaikan ke saya yang mana, kasus di mana. Pakel. Kemudian di Rempang malah jadi tersangka gitu ya. Kemudian di Merowali di mana yang berlawan dengan nikel, tidak ada sama sekali yang masyarakat yang melawan perusahaan, apalagi ini adiknya presiden gitu. Tidak ada pernah dibebaskan dan semuanya memang dikriminalisasi. Jadi Bang, apa yang akan dilakukan PH nanti Bang selanjutnya nih Bang? Kami akan berdiskusi ya dengan para terdakwa, terutama yang penyerobotan lahan itu diskusi, dan kalau bisa banding ya, karena gini, ini sesuai prediksi sebenarnya. Vonis 3 bulan tuh sangat sesuai prediksi. Jadi memang diambil mepet itu ya, dengan berakhirnya masa penahanan supaya mereka bimbang. Ini milih keluar atau milih lanjut. Kalau milih lanjut nanti ditahan lagi, banding gitu. Emang itu sudah polanya dari saya menangani kasus publik seperti ini, polanya selalu begitu vonisnya. Kayak ini vonis coba-coba sebenarnya. Vonis coba-coba itu dalam artian ya udahlah kadarnya sesuai dengan itu, nanti biar kamu tidak bisa banding, biar kamu tidak milih banding. Dan mereka terjebak pada
Pilihan. vonis kesalahan dari pengadilan dan mereka menerimanya begitu kan, akhirnya terjebak di situ. Dan dampaknya kalau di Telemau ini bisa sangat luas. Oke. Apa dampaknya? Ini baru berapa orang yang jual beli. Ada banyak orang lagi yang mendapatkan lahan dari jual beli. Kalau ini dinyatakan bersalah dan terima, ya semoga tidak terjadi ya. Tapi menurut feeling saya, kalau saya sebagai pengacaranya IJ, saya akan gusur itu rumah-rumah yang sudah dibangun itu. Oke. Saya akan gusur semua lahan-lahan itu. Karena jadi pembenaran ya Bang ya. Jadi pembenar bahwa ada presiden di sini. Oke. Sudah pernah terjadi, mereka salah, mereka di atas HGB ICI. Oke. Jadi itu yang sebenarnya harus kita tekankan, dan sayangnya gitu, sekali lagi makanya kami selalu menekankan kepada majelis hakim kemarin, mereka tidak melihat secara holistik permasalahan ini, melihatnya parsial terhadap fokus terhadap formalitas kepemilikan hak atas tanah. Apa? Tidak ada segel bagi warga Tidak. yang lama dan HGB terjebak dalam formalitas hak atas tanah dan penguasaan lahan, tapi tidak melihat sejarahnya bagaimana gitu. Sementara kami mendatangkan juga saksi fakta yang menerangkan bagaimana sejarah masyarakat pasir kehidupannya di situ ya, Sabang Kitik itu sampai saat ini dari dulu. Itu juga Oke, baik. Berarti ada upaya akan banding kita ya Bang ya? ada kemungkinan akan banding, tapi Di dua kita lihat. perkara kah atau hanya satu perkara? Nah, itu nanti tergantung mereka ya. Tapi tadi